Halo, kembali lagi bersama saya. Nama Venita Mian, kelas A NIM 1803030024, semester 7 jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membuat sebuah parodi mata kuliah Sosiologi Terapan tugas kedua dengan judul Terbatasnya Akses Pendidikan Karena Faktor Ekonomi Keluarga. Berikut adalah videonya. Astagfirullahaladzim. Asal gak jelas. Halo, Nak? Ada apa, Nak? Udah deh, aku mau keluar. Nak, bukain pintunya dong, Nak. Ya, apa Udah sih? deh Bu, aku tuh benci Ada sama orang ibu. ibu, kenapa? Aku tuh benci sama ibu. Duduk dulu, cerita sama ibu apa? Kok gila sama ibu? Salah ibu tuh apa? Ya karena ibu miskin. Ya Allah, Nak, miskin itu takdir. Udah lah Bu, udah, gak usah ngarahin aku. Bu, aku tuh udah malas. Di kampus tuh gak ada yang teman sama aku. Udah lah, Ma, Aku udah. langsung marah sama ibu. Kenapa sih Ma kita harus miskin terus? Mau sampai aku mati itu. Ma, di kampus tuh gak ada yang teman sama aku. Semua orang tuh hindarin aku. Karena aku tuh miskin, Ya Ma. udah, kamu belajar yang rajin aja biar jadi anak pintar. Ntar kalau kamu pintar, orang banyak yang dekat di kamu, Nak. Gak ada, Ma. Aku tuh udah 20 tahun. Aku tuh seharusnya tuh punya pacar, punya teman baik, tapi gak ada yang berkati sama aku. Belum seharusnya kamu punya pacar. Kamu masih kuliah. Sarjana dulu. Ma, aku tuh udah remaja. Aku tuh udah remaja tuh berhak Iya, ibu pacaran. tahu kamu udah remaja, tapi tolong tahan emosi kamu dan nafsu Udah, kamu, udah. Nak. Kamu nggak ingat ibu kan perjuangan ibu? Ibu udah banting tulang, jual kesana kemari demi nyambung sekolah kamu. Apa sih kamu nggak bisa mikir? Ma, Ayah kamu udah udah deh, Mama tuh gak usah nangis-nangis terus. Ma, orang tiap hari kelakuan kamu kayak gitu terus sama ibu. Salah ibu itu apa coba? karena Mama tuh miskin. Mama tuh gak pernah merubah ekonominya Mama. Aku malu di kampus, Ma. Itu takdir ibu. Kalaupun ada yang bisa merubah takdir ibu juga mau jadi orang kaya. Udah lah, Mama duduk aja ya. Mama duduk aja dengan aku ya, Ma. Di kampus tuh aku butuh uang. Sementara itu tuh mau praktek, Ma, tapi aku gak punya uang. Ya, Aku mau keluar sabar aku dong. keluar dari kampus, Ma. Aku gak mau kuliah lagi, aku berhenti aja. Aku mau pulang, Ma. Kamu jangan ikuti nafsu kamu. Jangan ikuti emosi kamu, gak usah. Ma, udah deh, Ma. Ya, aku tuh gak mau. Aku tuh gak mau kayak anak kecil. Sekarang aku tuh udah bosan kuliah. Aku mau pergi aja, Ma. Aku mau sama teman-teman aku Kamu aja. mau kemana? Udah, aku mau pergi. Terserah aku deh, Ma. Udah ya, Ma. Ya, aku tuh stres sekarang. Sampai kapan, Ma? Biar aku sampai tamat. Aku tamat pun aku gak punya dapet pekerjaan, Ma. Kata siapa? Yang penting kamu sarjana dulu punya. Udah lah, Ma. Aku mau keluar aja. Jangan gitu, Bunda. Nanti kalau kamu udah jadi sarjana dapat wisuda, orang pasti banyak yang mau menerima kamu di dunia pekerjaan. Yang terpenting satu, kamu itu punya skill, sayang. Ya, Kamu gak pernah nurut sama ibu? Bu, aku tahu. Cuman aku tuh nggak bisa ngenalin diri aku di kampus. Aku tuh, Ma, aku tahu aku punya kemampuan. Aku bisa ngalahin teman-teman yang lain karena itu udah berkat Mama. Udah bina aku dari kecil sampai aku kuliah, bisa mendapatkan Ibu yang heran terbaik. sama kamu. Ma, tapi aku tuh Ibu heran sama aku kamu. malu. Aku Tiba-tiba berubah lihat gitu. tuh penampilan aku begini terus setiap hari, baju yang sama, tas yang sama. Teman-teman aku semua Itu kan karena ibu belum punya uang mau beli kamu baju baru. Nah, kok kamu gak Kenapa sih Mama nggak cari suami lagi? Mama cari suami lagi dong, Ma. Ma, kenapa sih Mama nggak cari suami yang kaya gitu untuk bisa menikmati ekonominya kita? Ibu ini udah tua. Udah nggak saatnya ibu cari suami lagi. Ma. Ibu udah punya kamu, sayang. Ma, Mama tuh dulu tuh pintar, punya skill bagus, berpendidikan tinggi. Tapi kenapa setelah Papa meninggal Mama jadi kayak gini? Cari suami lagi dong, Ma, supaya kehidupan kita tuh lebih sejahtera gitu, Ma. Supaya aku bisa masuk perguruan tinggi dan aku punya banyak teman, punya apa? Udah Ma, aku nggak mau ya, Ma. Kalau aku tinggal sama Mama, aku tetap akan seperti ini, nggak punya uang semuanya. Aku mau keluar sama teman-teman aku aja, Ma. Aku Mau stres. kemana? Udah, Ma, aku stres. Mau kemana? Dengerin ibu dulu.
Oke. Lu kenapa? Lagi dulu. Kopi? Kopi lah. Kenapa? Aku tuh stres banget sekarang. Kamu tahu nggak? Di kampus tuh, aku tuh lagi butuh uang. Banyak kebutuhan yang harus penuhi. Kamu tahu nggak, semester ini tuh aku harus praktek. Aku nggak punya uang. Mana mama aku nggak punya uang lagi. Gimana dong caranya aku nggak percaya sekarang. Kamu tahu kan kalau kita miskin, aku capek. Daripada lu stres, mendingan minum dulu. Mabuk dulu. Chris, aku tuh sekarang tuh mau sekolah. Aku tuh nggak mau pergi kampus lagi. Aku udah malas. Ya udahlah. Kau lihat kan saya sekarang. Saya lebih enak nyantai, lagi mabuk-mabuk, lebih tahu juga begitu. Chris, aku takut sama mama aku. Takutnya dia nggak akan. Dia paksa aku untuk kuliah lagi. Tapi kan aku udah malu. Kita udah miskin, nggak punya uang untuk bisa biaya kuliah lagi. Santai aja, pikir santai aja. Lebih baik kamu minum. Kita lebih baik mabuk. Udah stres. Minum aja ya. Udah aku pulang aja. Kasih habis. Udah aku pulang aja ya. Mama aku cariin aku tuh takut. Lu bisa pulang kan? Lu bisa pulang sendiri. Ada ya? Gue hilang. Oh yaudah. Ya, kita pulang. A few moments later. Mak. Ini kenapa? Ya, kamu pulang aja ya. Makasih ya. Boleh ya? Udah lepasin aku, Mak. Lepasin. Nggak usah. Istirahat dulu. Kamu pulang dari mana, Nak? Hah? Aduh, udah deh, Mak. Nggak usah deh perhatian sama aku. Kamu mabuk ya? Enggak. Allah, siapa yang ngajarin kamu mabuk, ha? Ma, aku nggak mabuk. Aku cuma capek aja. Ini kamu mabuk. Kamu pulang dari mana? Ribet banget. Kamu pulang dari mana? Udah, Ma, udah. Kamu Sama mabuk ya? aku. Kamu mabuk ya? Siapa yang ngajarin kamu mabuk, ha? Ma, aku Siapa? sendiri aku tuh udah stres sekarang. Aku tuh udah stres. Mama nggak bisa bayar kuliah aku. Mama tuh miskin. Kamu tiap hari kok tuntut uang terus, miskin. Ma, semua tuh butuh uang. Apalagi kuliah sekarang, Ma. Iya, saya tahu butuh uang, cuma ibu sekarang itu belum punya uang. Ma, terus aku gimana dong? Yaudah aku berhenti kuliah aja. Aku udah capek. Emang mau? Udah deh, aku mau ngumpul lagi sama teman-teman. Aku mau minum minuman keras aja. Aku ikut. Udah deh, Cok. Dengar ibu. Besok ibu mau lantai. Ibu akan berusaha sekuat tenaga ibu untuk mendapatkan uang untuk biaya kuliah kamu. Jadi kamu harus sabar dong. Sabar. Ingat kata-kata ibu. Kamu gak kasihan sama ibu. Aduh. Almarhumah. Ma, sabar terus. Uang tuh nggak bisa datang dengan gitunya, Ma. Ma harus kerja dong. Gimana sih, Ma? Ibu udah jualan keliling, Nak. Ma, dengan gitu nggak akan bisa memenuhi kebutuhan kuliah aku. Udah deh, Ma. Udah sekarang aku berhenti kuliah aja. Aku bantu Mama aja. Aku nggak usah kuliah aja, ya. Ma, sampai selamanya kita tuh tetap miskin. Ya udah, besok aku ke kampus. Aku mau urus surat keluar aja. Aku mau bantu Mama aja. Udah, Ma, ya. Udah nggak usah pikirin aku lagi. Bagus dong. Aku mau tidur, Ma. Udah deh, Ma. Bantu. Masalah kemiskinan yang paling sering dilihat adalah pendidikan. Kota-kota besar dengan sekolah-sekolah dalam kota yang buruk sangat kekurangan dana dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kompetitif. Anak-anak yang tumbuh di kota yang miskin sama sekali tidak memiliki akses ke semua materi untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Angka putus sekolah, angka buta huruf, dan pendidikan yang buruk sumber daya menghasilkan nilai ujian yang buruk, peluang kerja dengan gaji yang rendah, dan kurangnya nilai pendidikan. Bandingkan statistik kelulusan berdasarkan kota dan bandingkan hasil tes sekolah dengan tinggi dan rendahnya siswa miskin. Masalah ekonomi yang rendah akan menjadikan anak memiliki peluang untuk menempuh pendidikan yang rendah, bahkan bisa mengubah pola perilaku anak ke arah yang negatif. Kebutuhan ekonomi keluarga yang berkecukupan juga bisa membuat seorang anak stres dan kadang menimbulkan konflik.
Pendidikan adalah salah satu lembaga yang bisa merubah cara berpikir dan pola perilaku dari seorang anak. Namun, ada banyak hal yang harus dipenuhi oleh seorang anak untuk bisa mengakses pendidikannya dengan baik, seperti segala kebutuhannya untuk memenuhinya, baik yang materi maupun non-materi. Orang kaya mampu untuk memenuhi segala kebutuhan itu, namun apalah daya dengan mereka yang kekurangan atau orang miskin. Hal ini dapat memicu atau menyebabkan anak-anak stres dan tidak peduli dengan dunia pendidikan mereka, sehingga selalu dipandang rendah oleh masyarakat. Namun, yang lebih berkaitan dengan masalah ini adalah orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah. Studi perkembangan kognitif telah menunjukkan bahwa anak-anak dengan orang tua yang memiliki pendidikan menengah pasca sarjana akan memiliki anak yang berkembang lebih cepat dan menyimpan segala informasi dengan baik daripada anak-anak yang orang tuanya berpendidikan rendah atau tidak sama sekali. Intinya adalah bahwa orang tua yang tidak berpendidikan akan menghasilkan anak-anak yang tidak berpendidikan juga, dan bukannya setiap generasi mengalami kemajuan menuju penurunan kemiskinan. Persentase kemiskinan pendidikan yang buruk justru meningkat. Namun, berdasarkan video parodi di atas, bagi saya, sebagai keluarga yang miskin, orang tua dalam keluarganya selalu memberikan dukungan, motivasi, atau dorongan terhadap anaknya untuk terus berjuang dan berusaha untuk menggapai cita-citanya dalam dunia pendidikan. Orang tua yang miskin akan ekonomi keluarganya tidak memberikan dukungan atau motivasi kepada anaknya untuk terus melanjutkan pendidikan sampai menggapai cita-cita anak-anaknya. Tetapi ada orang tua yang miskin ekonominya terus memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk terus berjuang meskipun ekonomi keluarganya berkecukupan. Anak-anak dengan kehidupan rumah tangga yang tidak stabil sangat membutuhkan dukungan yang kuat dari orang yang dewasa seperti orang tuanya yang selalu berpikir positif dan peduli. Semakin orang tuanya peduli, semakin baik pondasinya untuk intervensi. Atasi masalah sebenarnya susah dan gejalanya akan berkurang lembur. Mulailah dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan anak. Ini akan membantu mengurangi stres anak yang membuat dia bisa terus melanjutkan pendidikannya dan menggapai cita-citanya dalam dunia pendidikan, sehingga nantinya anak bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya meskipun pada saat di dunia kerja gajinya yang rendah. Video parodi di atas menunjukkan bahwa seorang anak dari ekonomi keluarga yang berkecukupan merasa terbebani dari segala kebutuhan dan peraturan yang dituntut dari lembaga-lembaga pendidikan. Itu sebagai lembaga pendidikan tentunya sangat bisa membantu masalah-masalah dalam kehidupan pendidikan dari seorang anak yang tentunya tidak membandingkan antara anak orang kaya maupun anak orang miskin. Karena sebagai generasi penerus bangsa, anak tentu bisa harus mengakses segala informasi dalam dunia pendidikan mereka.